Satu, dua, dadah. Wow, shit. Kita lihat ada seorang pengajar atau pendidik yang sangat keren, luar biasa. Kita lihat siapa itu. Wadidaw. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Tetap sehat dan selalu tersenyum ya. Jangan lupa pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe ya. Selalu subscribe saya. Dan mudah-mudahan videonya selalu bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, pada materi kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai tentang apa itu namanya haki ya. Apa itu haki? Tentunya kalian bisa simak dan tonton terus video kali ini. Halo sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, khususnya kelas 11 di mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini ya kita akan belajar bersama tentang temanya adalah haki atau hak kekayaan dan intelektual. Seperti apa sebetulnya tentang materi ini? Tentunya kita simak bersama dan bisa kalian pahami, kemudian kalian pelajari. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini ya di materi tentang haki adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang prakteknya adalah siswa diharapkan mampu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Seperti apa sebetulnya ya materi ini ya? Bisa kita simak sampai selesai. Oke, next. Ya, di sini saya ilustrasikan bahwa ini ikonnya adalah Nobita ya di Doraemon. Saya kasih gambar seperti ini yang harapannya bisa untuk menstimulus kalian tentang seperti apa atau sebetulnya tentang haki itu. Banyak sekali ya yang di media massa maupun di media elektronik terjadi berita-berita berkaitan dengan sengketa haki. Bahkan ada karya seseorang itu diambil alih oleh orang lain atau istilahnya diklaim gitu ya bahwa itu miliknya. Tentunya ini merugikan dari pencipta itu sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kali ini tentang haki itu seperti itu setidaknya ya, secara gambaran secara umumnya. Kita lihat berikutnya. Peta konsepnya seperti apa sih ya tentang haki ini, hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, kita akan mengenal tentang haki itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk dari haki itu seperti apa ya, nanti kita lihat slide berikutnya. Konsep haki ya, lihat di sini kita ambil dari hak dulu. Hak itu kewenangan atau kekuasaan yang ya untuk berbuat sesuatu. Di sini ada undang-undang atau wewenang menurut hukum. Jadi itu namanya hak, itu seperti itu. Ada kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Ya, kita punya hak sebagai manusia, tentunya kita punya hak di situ untuk mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Kekayaan, hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang, itu adalah kekayaan. Kemudian kekayaan intelektual itu seperti apa? Kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Itu contoh seperti itu. Jadi intelektual berkaitan dengan pola pikir otak nih ya, berkaitan dengan bagaimana kita bisa berpikir yang kritis, yang logis, yang kreatif. Ya, ini adalah berkaitan dengan intelektual.
ya, atau pengetahuan seseorang itu berpengaruh di sini. Dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa, memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh suatu produk, ya, dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Ini adalah konsep haki itu. Jadi ada hak, kekayaan intelektual. Jadi ini kita uraikan dulu. Kemudian yang berikutnya, dasar haki itu apa? Ya, karya intelektual, ya, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis sesuatu ide. Ini adalah dasarnya haki itu dari ini. Ada karya intelektual seseorang itu, pemikiran-pemikiran itu yang menjadi dasarnya tentang hak atas kekayaan intelektual. Maka banyak sekali ya yang memiliki contoh, ya, kalau kalian misalnya memiliki atau pintar dalam menulis, kemudian atau membuat lagu, ya, itu sebagai hak cipta kalian juga dan tidak bisa untuk diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Itu contoh, ada ide-ide yang sangat luar biasa itu bisa dijadikan karya, ya, intelektual kalian, ya, sebagai contoh seperti itu. Kemudian berikutnya, dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Kenapa dikatakan aset komersial? Bisa contohnya seperti ini. Seandainya kalau kalian tadi menulis tentang lagu, kemudian lagu itu kemudian bisa diterima oleh orang banyak, kemudian lagunya hits, ya, tentunya itu akan, ya, imbasnya adalah secara ekonomisnya itu adalah aset komersial. Jadi apalagi kamu upload di YouTube, kemudian hasilnya sangat luar biasa di sana, ya, yang mengikuti, yang like dan sebagainya, itu sebagian dari aset komersial. Disinilah dasar haki itu, ya. Kemudian hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok berkaitan dengan ide cemerlang, kreatif, dan karyanya sebagai bentuk kemampuan intelektualnya yang berguna dan memiliki dampak yang baik dari beberapa aspek yang perlu diakui dan dilindungi agar tidak diklaim oleh pihak lain. Inilah, ya, kalau kita apalagi sudah didaftarkan, ya, hak cipta kita itu biar tidak diklaim oleh orang lain. Ini penting sekali. Maka undang-undang yang mengatur di sini pasti ada. Maka tenang saja kalau seandainya kalian kreatif, ya, kemudian memiliki ide-ide yang luar biasa, secara pengetahuannya bagus, kemudian menciptakan suatu produk atau mungkin yang lainnya gitu, yang bisa mengacu ke aspek komersial tadi, tentunya perlu adanya hak, ya, di sini tadi hak, ya, kita memiliki hak dan bisa dilindungi oleh negara. Kemudian berikutnya, ya, haki merupakan hak eksklusif, nih dikatakan seperti itu, yang diberikan negara kepada seseorang atau sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakannya. Maka tidak sembarangan orang itu langsung mengklaim bahwa itu adalah haknya. Tidak bisa sekarang karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang haki tadi, intelektualnya seseorang itu juga perlu dilindungi, ya. Kalau tidak ya bahaya, ya. Contohnya kalau misalnya nih tentang budaya, ya, prinsip kebudayaan misalnya, kalau misalnya reog, topeng ireng, atau mungkin Ponorogo, ya, reog Ponorogo itu miliknya Indonesia, tidak bisa untuk negara lain untuk mengklaim bahwa itu adalah miliknya kebudayaan mereka. Ini bahaya sekali kalau misalnya tidak ada
undang-undang yang mengatur di sana ya. Oke, kemudian berikutnya haki menurut para ahli sekarang. Itu secara umumnya tadi seperti itu, tapi kalau secara menurut para ahli itu seperti apa toh sebetulnya tentang haki itu? Menurut Ismail Saleh bahwa pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Jadi sebetulnya kalau menurut pendapatnya dari para ahli itu banyak. Cuma di sini saya tampilkan hanya beberapa saja yang bisa menjadi acuan kita untuk mengetahui apa sih sebetulnya haki itu. Kemudian ada lagi, ini ada dua, saya kasih contoh cuma dua saja tentang menurut para ahli. Suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Keuntungan material inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik. Ya, nah, misalnya itu lagu Lost Doll ya, itu milik siapa itu? Itu nggak bisa untuk langsung diambil alih karena lagunya hit ya, kemudian viewernya banyak, menghasilkan endorsement yang banyak ya, sehingga kesejahteraan hidup bagi pemilik yang menciptakan tadi itu sangat luar biasa. Kemudian berikutnya mengenal hak atas kekayaan intelektual ya. Di sini dikatakan bahwa haki termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud ya. Itu contohnya ada paten, ada merek, dan hak cipta. Kemudian ada haki yang sifatnya berwujud berupa informasi, berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi kita lihat yang seperti apa nanti ya. Ini. Kemudian dasar hukum. Ya, ini ada dasarnya. Kenapa haki itu ya tidak asal bisa diambil oleh orang lain, tapi karena memang tidak ada hukum, nanti bisa orang itu bisa kena pasal dan sebagainya, sehingga bisa dipidanakan di sini ya, karena sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Dalam penetapan haki ya, di sini ada yang mengatur hukumnya di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ya, tentang apa? Tentang hak cipta. Kemudian kalau yang nomor 14 tentang apa di sini? Tentang paten ya. Kemudian ada lagi yang tentang merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, tentang perlindungan varietas tanaman. Ya, semuanya sudah ada undang-undangnya yang mengatur, sehingga kita lebih aman di sini, lebih nyaman ketika kita akan membuat sesuatu karya yang luar biasa itu. Kita sudah ada undang-undang yang mengatur, jadi kita tidak khawatir lagi berkaitan dengan hak cipta kita itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain seenaknya saja. Oke, berikutnya prinsip-prinsip hakinya seperti apa? Yang pertama ada namanya prinsip ekonomi. Ya, seperti apa sih prinsip ekonomi itu? Nah, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Inilah namanya prinsip ekonomi. Ya, kalau kalian misalnya menciptakan sesuatu, ya, atau makanan yang unik dan terkenal, misalnya bakso granat, ya, super luar biasa misalnya gitu, itu adalah hak cipta kamu. Kemudian dengan makanan yang luar biasa sehingga bisa diterima oleh orang banyak, bahkan terkenal, dan banyak sekali keuntungan yang kamu peroleh di situ. Kemudian ada namanya prinsip keadilan di sini ya. Apa itu? Suatu perlindungan hukum. Yang namanya keadilan kan gitu. Suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektualnya.
sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Jadi sudah ada perlindungan hukumnya. Prinsip keadilan itu seperti itu. Oh, ini bukan milikmu, ini milik saya yang membuat, ya, saya yang menciptakan di situ, ya, dengan karya saya, dengan intelektual saya, dengan pengetahuan saya dan keterampilan saya. Nggak mungkin langsung diambil alih seperti itu. Ini contoh, berarti ada namanya prinsip keadilan, ada perlindungan hukum di situ, ya, bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektualnya tadi. Kemudian ada namanya prinsip kebudayaan. Ini apa sebetulnya ini, ya? Pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya tadi topeng ireng, tarian topeng ireng itu mungkin miliknya di daerah mana, ya, Jawa Tengah misalnya, di daerah kabupaten mana atau kecamatan mana, ya, dipatenkan di situ bahwa itu adalah miliknya dari dusun ini misalnya atau desa ini, ya, tidak bisa untuk diambil alih. Oh, ini milik dari Jawa Timur misalnya atau dari Jawa Barat, itu nggak bisa, ya, karena memang itu sudah dipatenkan, ya, didaftarkan di sana, sehingga ini, ya, sebagai contoh adalah prinsip kebudayaan yang berkaitan dengan seni, ya, seni yang meningkatkan keuntungan bagi masyarakatnya atau bangsanya. Kemudian berikutnya adalah prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau di lingkungan. Di sini nanti diatur kepentingan manusia sebagai warga negara, ya, itu adalah prinsip sosial. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita akan klasifikasikan tentang hak itu, ya. Ada namanya hak cipta atau istilahnya di copyright. Pernah dengar, ya, copyright? Nah, kalau misalnya kalian lihat di internet itu banyak sekali itu copyright at siapa gitu, ya, atau copyright at by name terus tahunnya, itu ada seperti itu. Kemudian berikutnya ada namanya hak kekayaan industri. Jadi ada dua klasifikasi tentang hak cipta sama hak kekayaan industri. Kita lihat seperti apa tentang hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta, ya. Hak cipta itu berarti hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Paham, ya? Jadi di sini contoh tadi, ya, kalian membuat sesuatu bisa kalian umumkan melalui hashtagnya di situ, misalnya copyright at by name-nya siapa, atau mungkin, ya, kalian bisa memperbanyak ciptaan itu karena ada hak ciptanya dari perseorangan atau yang kelompok. Kemudian apalagi di sini bahwa dikatakan, ya, ada WIPO telah menetapkan tanggal 26 April itu sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Jadi kalau ada yang pencipta lagu atau mungkin pencipta kebudayaan atau mungkin yang lainnya itu, ya, kalau tanggal 26 April itu jadi memperingati hari itu. Kemudian hak kekayaan industri, ya, di mana hak mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Jadi ada hak kekayaan industri itu, ya. Ini cakupannya berbeda dengan perseorangan yang seperti hak cipta, gitu, ya, kayak hal ini lebih ke industri. Kemudian hak industri itu apa aja di situ? Ada namanya hak paten, hak merek, ya, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak indikasi. Di sini, ya, ada apa saja itu kita bisa melihat dari hak patennya,
ya. Kemudian mereknya apa dan sebagainya itu. Kemudian tujuan penerapan haki, sekarang masuk ke tujuan penerapan haki. Yang pertama adalah antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Ini tujuannya, kenapa kok diterapkan ada haki? Karena mengantisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Itu ada sekarang, itu banyak sekali pembajak ya, istilahnya kayak apa namanya, kalau orang sukanya untuk mengcopy paste ya, atau menduplikat sama persis, plagiator ya. Berarti itu kan tidak punya ide sendiri, tapi menggunakan punya orang lain, kemudian bahkan bisa dikomersilkan lagi. Ini jelas akan melanggar, itu namanya. Ya. Kemudian berikutnya, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ini sangat luar biasa, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali ini ya. Nah, kita berkompetisi di sini. Pangsa pasarnya apa? Sekarang modelnya daring online. Kayak mulai dari IG-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, WA-nya, semuanya ya, banyak sekali yang mengarah ke sana menggunakan media itu untuk memasarkan suatu produk-produk dari baik itu UKM ya atau yang lainnya. Itu banyak sekali, home industry dan sebagainya ya. Ini berlomba-lomba untuk bagaimana caranya untuk berkompetisi ya, dan menghasilkan komersialisasi ya. Dan kekayaan intelektual dari masing-masing itu sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Ini sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian. Jadi tujuan penerapan haki itu ya ternyata seperti ini, sehingga ya undang-undang itu betul-betul ya melindungi dari setiap orang yang membuat suatu produk dengan intelektualnya ya, sehingga nanti syukur-syukur bisa mendapatkan komersialisasi ya, atau istilahnya juga keuntungan bagi orang tersebut. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Ini contoh ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ada buku, ada program komputer, ada pamflet ya, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan kemudian semua hasil karya tulis. Ini banyak sekali contoh-contoh. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan bisa. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ini juga ada karya seni ya, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar. Ini banyak sekali sebetulnya kalau kalian lihat di sini di slide-nya ya, termasuk penciptaan lagu, musik, instrumennya dan sebagainya ya, drama, musikal, tari, koreografi, dan pewayangan, pantomim, banyak sekali. Di sini adalah suatu ciptaan, contoh dari Undang-Undang Hak Cipta ya, banyak ya. Oke, kalau kalian mungkin ada macam-macam, ada yang hobinya nari, ada yang hobinya musik, yang mungkin yang lain ya, itu bisa ya, itu bagian dari hak atas kekayaan intelektual seseorang ya, pastinya akan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Kemudian periodenya sekarang, kira-kira perlindungan atas sesuatu ciptaan itu berapa tahun gitu ya, kita akan bahas di sini. Perlindungan atas sesuatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup, selama masih hidup,
dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi di sini ya sampai 50 tahun itu bahwa masih ada yang melindungi dari undang-undang itu, bahwa itu adalah hak ciptanya, bahkan sampai 50 tahun yang akan datang meskipun orangnya itu yang menciptakan sudah meninggal. Contohnya apa? Lagu Indonesia Raya itu ya toh. Kemudian apalagi masih banyak sekali ya, itu ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa sekali ya, itu sangat berguna sekali bagi siapa? Bagi masyarakat, bangsa dan negara. Next, jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun. Ya, pencipta terakhir meninggal dunia di sini ya, kalau jika pencipta lebih dari satu orang. Kemudian hak cipta atas ciptaan program komputer, kalau ini sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujud, dan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kalau kalian misalnya membuat drama atau hasil-hasil foto-foto itu ya yang kalian ambil, dan mungkin karena hasil cepretannya itu, fotonya itu bagus sekali, bisa aja yang menghasilkan suatu income ya, seperti itu. Kemudian next, hak paten sekarang. Undang-Undang Nomor 14 2001 Pasal 1 Ayat 1 itu seperti apa? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, itulah hak paten. Kemudian ya, perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filing date, jadi mulai diterbitkan gitu ya. Istilah hak paten ya, ada namanya invensi atau penemuan atau ide gagasan inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah. Ini istilah hak paten itu seperti itu. Ada namanya inventor atau pemegang paten ya. Jadi seseorang atau beberapa orang yang melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi disinilah namanya istilah hak paten itu seperti itu. Ada namanya invensi atau penemu, satunya adalah pemegang patennya. Paham ya? Oke. Nah ini contoh. Ini kebetulan mohon maaf ini saya mengambil contoh merek-merek yang terkenal gitu ya. Ini adalah hak merek. Adalah tanda yang berupa gambar atau nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Coba Anda lihat di sini ya, saya kasihkan contoh ya. Kasihkan contoh. Ada namanya kopi tanpa merek sama kopi bermerek. Ini kebetulan ada namanya Starbucks Coffee ya. Bayangkan sama-sama satu gelas, tapi kalau tanpa merek dengan harga 5.000, setelah ada mereknya menjadi 40.000. Jauh sekali perbedaannya. Iya. Kamu misalnya kamu beli KFC yang di pinggir jalan itu dengan KFC yang sudah ada logonya, maka berbeda sekali harganya. Jauh lebih murah yang ada di simpang 5-an itu ya, yang mungkin di pinggir jalan ada KFC yang buatan dari sendiri itu berbeda dengan yang sudah ada merek dagangnya. Sangat luar biasa perbedaannya, harganya luar biasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Ini tadi sudah saya katakan, luwih larang nek sono merek sama ya. Kalau misalnya telur bebek, yang telur asin bebek itu yang sudah ada capnya itu lebih mahal sebelum ada capnya, biasanya juga gitu. Next saja ya. Kemudian merek memiliki beberapa jenis. Yang pertama apa?
Kita lihat merek produk, ada yang namanya merek pribadi, ada namanya merek perusahaan, ya, ada namanya merek regional, merek budaya, ya. Jadi banyak sekali itu contoh ini simbol hak cipta, ya kan? Pernah kalian lihat ya, ada lingkaran huruf C kecil atau namanya copyright alias hak cipta. Ada juga yang di belakangnya atau di tengah itu ya, ada R nya kecil atau registered mark alias merek terdaftar. Ini sudah terdaftar. Ada namanya TM atau trademark alias merek dagang. Ini banyak sekali di produk-produk, kalau kalian lihat pasti ada simbol kecil di situ lingkaran, mungkin ada huruf yang C, ada yang R, ada yang mungkin ada TM dan sebagainya. Itu contoh dari simbol hak cipta. Ini beberapa contoh ya. Ada namanya permohonan untuk mengajukan haki, ya, ada surat keputusannya di sini, ada permohonan pendaftarannya, ini contoh saja sih. Kemudian ada surat pencatatan ciptaan, jadi ini dikeluarkan oleh badan hukum, ya, tentang hak asasi manusia di situ. Kemudian tugasnya, sekarang kita masuk ke dalam tugas. Buat kalian semuanya sahabat pintar, ini tugas pertama adalah buatlah clipping dari berbagai sumber, baik cetak maupun media online, boleh, mengenai berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan membacakan hak cipta di Indonesia, Anda ngeklaim dan sebagainya. Banyak sekali. Nanti kalian buat clipping di situ, kalian bisa untuk difoto, ya, ke saya. Kemudian kalian bisa kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian jangan lupa, ya, nomor 2 adalah berikan tanggapan kalian setelah membaca kasus tersebut. Setelah kalian membuat clipping itu tentunya kalian baca dong, nggak cuma nempel-nempel itu aja, tapi kalian membaca kasusnya seperti apa. Kemudian baru Anda bisa memberikan tanggapan kalian tentang yang kalian baca tadi. Dan seberapa penting hak cipta itu dan manfaat apa yang bisa diambil adanya hak cipta bagi seseorang. Ini tugasnya bisa kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa kirimkan melalui Google Classroom. Oke, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tentang hak cipta, tentang haki, bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kalian bahwa namanya hak cipta itu penting sekali, ya, harus dilindungi, ya. Dalam undang-undang sudah mengatur di sana. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki intelektual yang baik, ya, untuk menciptakan sesuatu yang nantinya akan berharga baik bagi masyarakat, bagi diri sendiri, bagi bangsa dan negara, tentunya perlu namanya hak, ya, hak yang betul-betul dilindungi oleh negara. Mungkin itu, ya, materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa, tunggu video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.